tidak boleh mengharap ke Robnya Ustadz untuk menguatkan hatinya atau pendiriannya, seperti misalnya menangis di sholat sepertiga malam tetapi dengan manusia tidak mengeluh. Ini mohon penjelasan. Loh, yang namanya sabar itu kita hanya bergantung, hanya berharap pada Allah. Misalkan sakit atau ujian apapun yang tidak menyenangkan, mengadulah hanya kepada Allah. Mohon agar dilepaskan dari ujian yang tidak menyenangkan. Justru orang yang sabar dengan sabar yang sebenar-benarnya, itu dia bergantung hanya kepada Allah, mengadu hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Boleh misalkan di sepertiga malam kita bangun, dalam sujud-sujud panjang kita menangis memohon kepada Allah agar dikuatkan, disabarkan dalam menerima ujian-ujian keimanan dan ketakwaan ini. Mohon hasil terbaik dari Allah. Kalau itu sudah terbaik, ya, pasti baik untuk kita, karena itu dari Allah. Makanya jangan pernah meninggalkan Allah. Bermohon itu hanya kepada Rabb, hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Namun berdoa saja kepada Allah tidak cukup. Harus dilakukan ikhtiar insani. Misalkan sakit, kita berdoa saja tanpa berobat, itu ya tidak bisa. Artinya kita berobat kepada ahlinya, kemudian memohon kepada Allah, diberikan hasil yang terbaik, diberikan kecocokan, diberikan kesabaran, keikhlasan dalam menjalani sakitnya, dijauhkan dari sifat mengeluh, dari sifat berkeluh kesah, dari prasangka buruk kepada Allah. Mohonlah kepada Allah. Kalau kita sudah mohon pada Allah, hati itu tenang. Bergantung hanya kepada Allah, hati itu tenang. Sekalipun fisiknya sakit, namun hatinya tetap menjalani ujian iman dan takwa itu dengan penuh ketenangan. Tidak ada rasa khawatir dengan sakitnya. Nek mari-mari gek mati piye, nah itu kan khawatir. Padahal sakit atau tidak sakit, manusia itu tetap mati. Banyak yang sakit, oleh Allah masih diberi hidup. Tapi banyak yang tidak sakit, ternyata sudah meninggal dunia. Banyak dokter yang memeriksa pasien dengan penyakit berat. Pasiennya masih bisa senyum sampai hari ini. Ternyata dokternya sudah berpulang. Maka yang namanya kematian itu tidak harus sakit dulu. Sakit itu hanya satu sebab dari sekian banyak penyebab kematian. Orang sakit itu tidak otomatis mesti mati dengan sakitnya, tidak. Maka jangan khawatir. Lah, ini hanya bisa kalau kita bergantung hanya kepada Allah. Meski sakit berat, mungkin kanker stadium sekian, namun kalau hati ini terus bertaut kepada Allah, hati akan tenang, tidak khawatir, tidak kemerungsung. Bahkan justru bersyukur setiap hari, setiap detik, setiap menit digugurkan dosa-dosanya oleh Allah. Nah sekarang pilih sakit digugurkan dosanya atau pilih sehat dosanya nambah terus. Pilih pundi? Sakit digugurkan dosa-dosa kita atau sehat dosanya nambah terus tidak diampuni. Nah, pilih sehat dan digugurkan dosanya.
Itulah manusia. Pokoknya pengennya sing penak-penak terus. Padahal tidak ada manusia kok penak terus, itu tidak ada. Hari ini mungkin enak, besok tidak enak. Ya tentu, kalau kita diberi kesehatan, kita bersyukur biar pahala kebaikannya ditambah oleh Allah. Kalau kita diuji dengan yang tidak menyenangkan, kita bersabar, dosa-dosa dikurangi. Maka bergantung hanya kepada Allah. Yang di atas kita itu hanya Allah, di bawah kita itu hanya tanah. Jasad boleh bersemayam di atas tanah, namun hati terus bergantung kepada Allah yang bersemayam di atas arsy. Di bawah kita ini hanya bumi yang kita pijak. Di atas kita hanya Allah. Tidak ada yang lebih daripada kita selain Allah. Yang di atas kita itu Allah. Di bawah kita itu bumi yang kita pijak. Maka jangan merasa rendah diri, jangan pula merasa sombong. Tawassut, berada di antara keduanya. Maka dengan cara tawadhu menjalani kehidupan ini. Tautkan hati terus kepada Allah apapun kondisinya. Baik saat senang, jangan pernah melupakan Allah. Baik saat susah, jangan pernah melupakan Allah. Kalau ternyata kita ingat Allah hanya pas senang saja, pas susah kita lupa Allah, atau sebaliknya pas susah kita ingat Allah, pas senang kita melupakan Allah, maka memang betul kita menyembah Allah namun hanya di tepian. Coba diingat kembali itu Quran surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nas may ya'budullaha ala harf in asabathu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Surat Al-Hajj nomor surat 22 ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Ya toh? Jadi kerugian yang nyata menurut Allah itu, rugi dunia, rugi akhirat itu bukan saat kita di PHK, bukan. Kerugian yang nyata menurut Allah itu bukan saat kita ditimpa penyakit, itu juga bukan kerugian. Namun kerugian yang sesungguhnya di sisi Allah, kalau ada seorang hamba yang menyembah Allah di tepian. Jadi tidak dengan penuh keyakinan, hanya setengah-setengah menyembah Allah. Tandanya orang itu menyembah Allah setengah-setengah, in asabahu khairun itma'anna bih. Dia ingatnya Allah kalau pas senang saja. Kalau pas susah, dia kembali melupakan Allah. Atau sebaliknya, di ayat lain disebutkan kalau dia pas susah, dia semakin dekat kepada Allah. Seolah-olah menjadi hamba Allah yang paling soleh ketika diuji dengan kesusahan. Setiap pagi
setiap waktu, entah pagi, siang, sore, petang, malam, bersimpuh di hadapan Allah, bersujud kepada Allah. Mohon dilepaskan dari bencana, mohon dilepaskan dari musibah. Namun begitu Allah lepaskan dari bencana itu, tiba-tiba dia menjadi kufur nikmat, tidak bisa bersyukur. Sudah tidak dekat lagi kepada Allah, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Ini orang yang rugi dunia, rugi akhirat. Kerugian yang sesungguhnya itu seperti ini. Jadi kerugian yang sesungguhnya menurut Allah bukan saat kita kehilangan pekerjaan, bukan saat kita kehilangan keluarga yang kita cintai, bukan saat kita ditimpa penyakit, bencana dan musibah. Bukan itu kerugian yang sesungguhnya. Kalau kerugian yang sesungguhnya yaitu menyembah Allah hanya setengah-setengah. Diuji dengan kenikmatan, dia ingat Allah. Tapi diuji dengan kesusahan, dia lupa kepada Allah. Atau diuji dengan kesusahan, dia dekat sekali kepada Allah. Begitu ujiannya diganti oleh Allah dengan kesenangan, dia menjadi kufur, menjadi sombong. Fa idza massal insana dzurrun da'ana summa idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ingat kembali itu Az-Zumar ayat 49. Surat Az-Zumar nomor surat 39 ayat 49. Fa idza massal insana dzurrun ta'ana summa idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Ya tahu. Kalau manusia mengetahui sebetulnya musibah yang tidak menyenangkan atau nikmat sesuatu hal yang menyenangkan, itu semuanya adalah ujian dari Allah. Sehingga ada kalanya manusia diuji dengan hal-hal yang menyenangkan. Ada kalanya pula begitu dia lulus dengan ujian yang menyenangkan itu, ujiannya akan Allah ganti dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Lulus apa tidak dia? Ada pula manusia yang lulus diuji oleh Allah dengan hal yang tidak menyenangkan. Itu lulus. Semakin dekat pada Allah, semakin dekat. Ketika terlilit hutang misalkan, punya hutang itu kan tidak nyaman, tidak enak. Wes ngerti tidak nyaman, tidak enak, tidak tenang, neng hobinya utang. Ada pula manusia hobi utang, ora hobi nyaur. Nek hobi utang ora hobi nyaur itu oke tunggale. Sudah ketika terlilit hutang, dekat sekali kepada Allah. Mohon pada Allah, ya Allah, hamba mohon padamu ya Allah, lepaskanlah hamba dari lilitan hutang ini ya Allah. Hamba berjanji ya Allah, jika engkau lepaskan hutang ini, hamba nanti tidak akan hutang lagi ya Allah. Dekat sekali kepada Allah, seolah-olah menjadi hamba Allah yang paling soleh. Menangis, buh menangis karena ingat dosa, apa menangis ingat utang, kita nggak ngerti. Yang penting ketika sujud itu menangis. Begitu betul doanya dijawab oleh Allah, hutang-hutangnya lunas. Wah, dia jalan dengan membusungkan dada.
cah kene kok. Nah, utang 100 juta lunas no cah kene kok. Sombong dia. Aku bisa melunasi hutang ini karena kepandaianku. Karena kepandaianku. Kepandaianku dalam bekerja, kepandaianku dalam mencari uang. Sehingga jangankan 100 juta. 1 M saja hutangku bisa lunas. Karena kepandaianku. Nah, habis itu lupa dengan janjinya pada Allah. Ternyata hutang meneh. Habis lunas, hutang lagi. Nah, ini ciri orang-orang yang mendapatkan kerugian yang sebenar-benarnya. Rugi yang sebenar-benarnya. Saat diuji kesenangan dia ingat Allah, diganti ujiannya dengan yang tidak menyenangkan, dia jauh dari Allah. Wis sholat, wis zakat, wis poso, nyatane ya di PHK dari tempat kerja, wis Gusti Allah ki jane piye to? Akhirnya dia semakin jauh, wis nek ngono tak maksiat sisan. Podo-podo sengsorone. Sama-sama di PHK-nya, wis lebih baik saya maksiat sekalian. Tidak lagi sholat, tidak lagi mau ngaji. Ngaji mau pemarai sugih. Diajak ngaji, ayo datang ke Jalan Ronggowarsito, Ahad pagi, ngaji apa marai sugih. Sisan-sisan. Atau diuji dengan kesusahan, dekat sekali pada Allah. Tiada hari tanpa bersujud pada Allah dengan mata yang terus basah oleh air mata. Mohon terus kepada Allah. Tetapi begitu Allah ganti ujiannya dengan hal yang menyenangkan, dia sudah melupakan Allah. Wis ora kober sujud meneh. Sudah tidak ada waktu untuk sujud bersimpuh lagi kepada Allah. Wis ora kober, wis lupa, waktunya habis untuk urusan dunianya. Ini orang yang rugi. Khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Rugi dunia, rugi akhirat. Itulah kerugian yang sesungguhnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi dengan kerugian yang sebenar-benarnya. Maka saat diberi kesenangan bersyukur, saat diberi ujian yang susah, ujian senang diganti oleh Allah dengan ujian yang tidak menyenangkan, kita bersabar. Begitu pula sebaliknya. Ya, ada lagi.